warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya adalah Hening Titi Susaning Tias, Kepala Lab Kota Cerdas dan Keamanan Cyber dari Departemen Teknologi Informasi ITS. Kali ini bekerja sama dengan DPTSI ITS. Kali ini saya akan membawakan tentang Cyber Security Awareness di ITS. Serangan yang paling sering dilakukan adalah menggunakan social engineering. Beberapa macam serangan social engineering diantaranya adalah phishing, scam phone, dan juga impersonation call. Phishing adalah cara attacker atau penyerang untuk mengambil data-data pribadi dari korban. Yang kedua adalah scam phone. Scam phone adalah telepon palsu atau yang digunakan untuk menipu atau merugikan korban. Sedangkan impersonation call sendiri adalah penyerang menyamar sebagai orang lain untuk merugikan korban. Bagaimana cara mengidentifikasi serangan social engineering? Satu, yaitu waspadai permintaan informasi sensitif. Jika ada yang meminta data-data pribadi, waspada apakah itu benar-benar dari pihak yang berwenang. Jika tidak, tidak usah diberi. Yang kedua adalah periksa kesesuaian dengan pola perilaku normal. Jika yang pengirimnya tidak biasanya meminta hal seperti itu atau gaya bahasa yang berbeda, maka waspadai bahwa pengirim sudah dibajak, dihack, atau akunnya dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah verifikasi identitas pihak yang meminta informasi. Misalkan nih, jika disuruh transfer lewat WhatsApp atau SMS, sebaiknya langsung telepon balik saja. Jika Anda bisa memverifikasi bahwa benar itu yang meminta adalah adik Anda atau orang tua Anda, bolehlah ditransfer. Tapi jika tidak, abaikan permintaan tersebut. Yang keempat adalah jaga kejelasan pikiran dan sikap skeptis. Pernah nih saya bangun tidur, kemudian ada SMS, WhatsApp yang linknya adalah diminta untuk link undangan. Nah, waktu bangun tidur kan biasanya masih setengah sadar begitu ya. Tapi begitu saya nggak langsung ngeklik, tapi saya menunggu sebentar untuk memahami bahwa itu ternyata ekstensinya bukan .pdf tapi APK. Nah, ini adalah salah satu kelengahan yang biasa dimanfaatkan oleh penyerang. Yang kelima adalah periksa URL dan alamat situs web. Jika suatu situs meminta username dan password, pastikan di depannya adalah HTTPS atau secure web. Yang lain juga adalah cek dari namanya. Misalkan bankmandiri.co.id. Jika bankmandiri.in, maka itu adalah pasti bukan situs resmi, walaupun gambarnya mungkin mirip dan lain sebagainya. Jadi waspada terhadap social engineering. Lanjut, kita akan membahas tentang data privasi. Seringkali demi konten kita melakukan overexposure di sosial media. Hal ini tidak baik. Apa yang dimaksud dengan overexpose? Overexpose adalah kondisi di mana kita berbagi terlalu banyak informasi pribadi yang bisa mencakup data pribadi, misalkan KTP, lokasi rumah, atau detail sensitif yang lainnya, misalkan boarding pass. Dampak negatifnya adalah bisa jadi adanya penipuan, stalking, dan pembajakan akun. Hati-hati karena apa? Karena untuk backup atau recovery terkadang membutuhkan data-data pribadi adik-adik. Terakhir adalah bagaimana caranya mengelola privasi. Pastikan akun sosial media adalah dilakukan privasi, jadi jangan semua orang bisa melihat bebas begitu. Lalu yang kedua adalah berpikir sebelum berbagi. Apakah ini layak dibagikan? Apakah ini patut dibagikan? Apakah ini bermanfaat jika dibagikan? Oke? Kali ini kita akan membahas tentang privasi data menurut UU PDP yang baru. Di sini ada beberapa kewajiban terhadap semua pihak, jadi baik badan hukum maupun perorangan, untuk kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi. Pasal selanjutnya adalah kewajiban untuk melindungi dan memastikan keamanan data, melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang berwenang untuk pengumpulan data pribadi, lalu yang terakhir adalah wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah. Sanksi menurut UU PDP pasal 67 adalah bagi yang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi orang lain dengan sengaja dan melawan hukum dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda sebanyak 5 miliar. Begitu juga untuk pengungkapan data pribadi
dan serta menggunakan data pribadi orang lain dengan sengaja. Nah, jadi hati-hati ya dalam menggunakan data pribadi dan juga menyebarkan data pribadi. Setelah membahas tentang data pribadi, maka kita menuju ke kerentanan cyber. Kerentanan cyber yang banyak dimanfaatkan untuk fraud adalah phishing, yaitu menyamar menjadi orang yang berwenang. Di TS pernah terjadi hal seperti ini, jadi menyamar sebagai rektor atau WR2 untuk meminta transfer ke rekening tertentu. Jadi hati-hati ya, walaupun di situ tulisannya adalah yang berwenang, konfirmasikan kepada yang berwenang, Kadep atau TKK. Yang kedua adalah meminta informasi sensitif, yaitu permintaan misalkan meminta akun MyITS, Integra ya, MyITS itu no. Jangan pernah berikan akun username atau password MyITS Anda kepada siapapun. Yang kedua adalah melalui ransomware, yaitu virus yang mengenkripsi data pada sebuah jaringan atau komputer. Akibatnya filenya adalah dihapus atau tidak bisa dibuka. Anda harus hati-hati betul mengklik file dari pihak yang tidak dikenal. Yang terakhir adalah serangan melalui IoT device. Jadi ini penyebabnya kenapa? Bisa jadi karena security pada device IoT yang lemah atau dimanfaatkan, jadi kelemahan atau kerentanan dari IoT device itu dimanfaatkan untuk memasuki jaringan dan merusak data atau informasi yang ada di dalam. Bagaimana cara mengelola informasi sensitif dengan benar? Yuk kita lihat caranya. Caranya adalah satu, bagaimana cara mengidentifikasi informasi yang sensitif. Informasi yang sensitif di sini yang dimaksud adalah informasi yang jika disebarkan dapat menyebabkan kerugian. Contohnya adalah foto KTP. Jangan disebarkan ya, nanti bisa kena pinjol. Lalu yang kedua adalah informasi keuangan, password, data pegawai atau dalam arti di sini adalah data mahasiswa. Lalu yang terakhir adalah tanda tangan. Hati-hati, jangan disebarkan karena ini adalah data yang sensitif. Yang kedua adalah cara menyimpan data sensitif. Bagaimana cara menyimpan informasi ini? Yaitu gunakan media penyimpanan yang aman. Media penyimpanan yang aman adalah bisa berupa enkripsi data, atau yang kedua adalah terapkan kontrol akses. Jadi siapa saja yang berhak mengaksesnya dan kapan. Bagaimana cara mengirimkan data yang sensitif? Jika Anda ada keperluan untuk mengirimkan informasi yang sensitif, gunakan paket data dalam mengirim informasi yang sensitif. Hindari menggunakan WhatsApp, Line, atau Telegram. Biasakan menggunakan email karena pasti jelas siapa yang dituju, atau bisa juga Anda menggunakan transfer fisik menggunakan flash disk atau memory card. Jangan menggunakan sosmed. Bagaimana cara mengarsipkan data yang sensitif? Pengarsipan informasi yang sensitif bisa menetapkan batas waktu retensi data. Jadi jangan diberi hak akses yang tidak terbatas. Jika Anda ingin memberikan hak akses suatu folder, pastikan yang diberi hak akses adalah orang yang berkepentingan, orang yang bersangkutan, dan beri waktu retensi data. Yaitu misalkan dibatasi mungkin 2 minggu, mungkin 1 bulan. Jika pekerjaan atau keperluannya sudah selesai, close atau tutup, remove hak aksesnya. Dan juga hapus data yang tidak terpakai yang ada di situ. Yang terakhir adalah bagaimana cara memusnahkan informasi yang sensitif. Informasi bisa berupa dokumen fisik, bisa juga berupa data digital. Jika berupa dokumen fisik, misal nih, dokumen TA, draft buku TA, dan lain sebagainya, itu adalah termasuk informasi yang sensitif. Jika Anda memiliki dokumen tersebut, maka hancurkan. Hancurkan bisa menggunakan shredder, bisa dibakar, atau bisa direndam di air. Yang pasti hancurkan sehingga tidak bisa terbaca lagi. Yang kedua adalah dari data digital, pastikan Anda shift delete atau menghapus permanen. Dan pastikan mencatat bahwa pemusnahan dokumen akan dilakukan. Jadi kapan dokumen itu dihapus atau dimusnahkan, ini harus ada catatannya. Dan pastikan betul dokumen tersebut benar-benar tidak bisa diakses lagi. Kali ini kita akan bahas tentang beberapa macam risiko kebocoran data. Ada 3 yang akan kita bahas.
Kesalahan pertama adalah kehilangan perangkat seluler. Jika Anda kehilangan perangkat seluler, maka kemungkinannya data pribadi Anda bisa tersebar. Data yang tersebar bisa digunakan untuk penipuan berkedok identitas Anda, bisa digunakan untuk membobol email, bahkan finansial digital Anda terancam seperti e-wallet atau mobile banking. Kesalahan mengirim email bisa berakibat pada informasi sensitif dapat digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Ada kemungkinan pelanggaran privasi akan suatu individu atau organisasi, dan yang terpenting adalah merusak reputasi organisasi pengirim. Jadi, jika adik ingin mengirimkan sesuatu yang bersifat formal, gunakan email ITS. Jika bersifat pribadi, gunakan email pribadi adik, entah di Gmail, Yahoo, dan lain sebagainya. Ingat ya, jangan sampai salah kirim. Kesalahan yang ketiga adalah kesalahan dalam melakukan upload data. Memilih mengupload file pekerjaan pada platform publik daripada platform perusahaan yang terenkripsi. Ini adik harus hati-hati ya. Jadi jangan semuanya ditaruh di platform publik dan jangan semuanya di open. Usahakan kalau memang itu untuk keperluan internal ITS, maka gunakan yang terenkripsi. Hanya sharing kepada pihak yang terkait. Lalu, berbagi foto pribadi dengan peraturan privasi yang tidak sesuai di media sosial. Jadi, untuk keperluan pribadi, tapi Anda atur privasinya adalah publik. Ini Anda harus hati-hati betul. Yang terakhir adalah menyimpan informasi pribadi di platform gratis yang rentan terhadap peretasan. Ini nih biasanya adik-adik sukanya, misalkan Gmail-nya, storage-nya terus habis, lalu biasanya beli di online shop, harganya 15.000 tapi tidak terjamin keamanan datanya. Kalau Anda memakai akun yang berbagi pakai, maka jangan berharap keamanan data Anda, keamanan foto, video, dokumen Anda bisa dijamin. Karena apa? Itu adalah cara yang tidak halal atau tidak sah. Mending aman, selamat, walaupun bayar sedikit lebih mahal, atau gunakan fasilitas di ITS itu sendiri. ITS menyediakan OneDrive untuk masing-masing mahasiswa. Bagaimana cara kita mencegah kebocoran data? Lakukan langkah-langkah berikut ini. Caranya adalah 1. Evaluasi dan pembaruan. Jadi mengkaji dan memperbarui kebijakan keamanan data secara berkala. ITS mempunyai kebijakan ini, patuhi ya. Yang kedua adalah pengawasan data. Memonitor aktivitas data dan akses pengguna. Jangan sampai semua data Anda diakses secara bebas. Pastikan data-data Anda yang penting diawasi dan batasi aksesnya. Yang ketiga adalah pengendalian akses. Membatasi akses ke data sensitif hanya kepada personel tertentu. Jika Anda share tugas, jika Anda share file-file yang bersifat pribadi, lakukan dengan jangan share link, tapi share ke email tertentu. Dan juga batasi durasinya. Kita bisa melakukan itu baik di OneDrive, Microsoft, atau di Google Drive. Di ITS bisa difasilitasi untuk itu. Jika Anda ingin belajar lebih lanjut tentang Security Awareness, silakan login ke ITS Classroom. Silakan login ke my.its.ac.id, lalu masukkan username dan password Anda, lalu pilih My ITS Classroom. Dari situ, silakan klik My Course, silakan klik Search, lalu pilih ITS Security Awareness. Klik Enroll Me, lalu Anda sudah terdaftar di kursus online ITS Security Awareness. Selamat mengerjakan! Bagaimana jika Anda mengalami insiden keamanan di ITS? Jangan khawatir, Anda bisa langsung menghubungi DPTSI ITS. Di sana akan dilayani dengan baik. Bagaimana caranya? Silakan ke website, lalu ketikkan servicedesk.its.ac.id. Lalu di sini ada tulisannya bisa menggunakan email ITS atau email bukan ITS. Silakan klik. Lalu silakan register jika belum punya, jika sudah punya langsung login di sisi sini. Jadi bisa username sama passwordnya.
Subjeknya silakan diketikkan dengan insiden keamanan yang terjadi pada Anda, misalkan diserang virus atau attack dan lain sebagainya. Bisa Anda tuliskan emailnya, priority-nya, lalu ada keluhan dan permintaan. Jika Anda bermasalah, ada serangan cyber, bisa tuliskan di sini adalah layanan atau lapor insiden cyber. Di sini lalu ketikkan apa permasalahan Anda, tuliskan nomor HP yang bisa dihubungi dan screenshot dari HP Anda atau komputer Anda. Jadi jika Anda kena phishing, ransomware, atau yang lainnya, bisa lapor insiden keamanan di sini. Termasuk diantaranya mungkin jika akun My ITS Anda dibajak atau digunakan oleh orang lain, Anda bisa lapor di sini. Semangat ya, mari kita tetap aware dengan keamanan cyber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.